Hmm, ini benar-benar kriuk ya teman-teman ya. Manis, pedas, dan juga rasa gurihnya ini enak banget. Dan ini pas banget dijadikan lauk makan ataupun dicemilin seperti ini aja juga enak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi dengan saya, pastinya masih di channel YouTube Umi Dapur Sederhana. Menu kali ini saya akan membuat kering tempe. Kali ini kering tempenya saya akan buat bersama teri ya teman-teman ya. Dan kering tempe kali ini saya akan buat dengan rasa yang pedas. Jadi saya menggunakan cukup banyak cabai rawit ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu bagaimana proses pembuatan kering tempe super pedas ini, simak terus ya videonya hingga selesai. Untuk pembuatan kering tempe super pedesnya di sini udah saya siapkan bahan utamanya ya teman-teman ya. 2 papan tempe. Untuk 2 papan tempe ini seberat 500 gram. Dan untuk bahan-bahan yang lainnya ini juga udah saya siapkan untuk detail lengkap bahan serta bumbu-bumbunya. Teman-teman bisa lihat saja di deskripsi. Nah, untuk tempenya di sini sebelum kita buat kering tempe, kita akan potong-potong terlebih dahulu ya, teman-teman ya, untuk tempenya. Dan di sini untuk tempenya akan saya potong kotak-kotak dan saya iris tipis-tipis nanti ya, teman-teman ya. Atau bisa juga teman-teman potong tempenya menyerupai korek api, dipotong panjang-panjang tapi tipis-tipis aja, kecil-kecil aja lalu nanti kita goreng hingga kering ya. Silakan teman-teman potong untuk tempenya ini disesuaikan saja dengan selera ya. Setelah tempenya sudah dipotong-potong seperti ini, kemudian ini akan saya iris tipis-tipis ya teman-teman ya. Saya iris tipis-tipis saja supaya nanti ketika digoreng tempenya ini akan mudah kering ya atau lebih cepat kering ketika digoreng. Saya iris tipis-tipis saja untuk tempenya ya teman-teman ya, supaya nanti ketika digoreng tempenya ini akan mudah kering dan hasilnya nanti kering tempenya ini akan benar-benar kriuk ya. Setelah tempenya sudah selesai diiris tipis-tipis seperti ini, selanjutnya untuk tempenya ini akan saya goreng terlebih dahulu. Selanjutnya kita goreng tempe yang udah kita iris tipis-tipis tadi pada minyak yang sudah benar-benar panas ya. Kemudian kita goreng ini tempenya hingga benar-benar kering ya teman-teman ya. Kita goreng tempenya hingga benar-benar kering seperti ini ya teman-teman ya. Setelah tempenya udah benar-benar kering, selanjutnya tempenya ini sudah bisa kita angkat. Kemudian nanti kita sisihkan, kita tiriskan terlebih dahulu. Dan di sini saya juga menggunakan 30 gram teri asin ya teman-teman ya. Untuk teri asinnya ini opsional saja, jika teman-teman tidak suka, tidak pakai, tidak masalah. Selanjutnya untuk teri asinnya ini akan saya goreng hingga kering terlebih dahulu. Kita goreng teri asinnya hingga benar-benar kering juga ya teman-teman ya. Setelah teri asinnya sudah benar-benar kering, selanjutnya tinggal kita angkat, kemudian kita tiriskan ya. Selanjutnya untuk bumbunya di sini akan saya haluskan ya teman-teman ya. Di sini saya gunakan 3 siung bawang putih, 7 buah bawang merah, 3 buah cabai merah, kemudian 10 buah cabai rawit. Teman-teman bisa menggunakan chopper, bisa di blender ataupun bisa juga diulek manual ya untuk menghaluskan bumbunya. Setelah bumbunya sudah dihaluskan, selanjutnya tinggal kita tumis atau kita masak pada secukupnya minyak yang sebelumnya sudah kita panaskan ya teman-teman ya. Kita masak dulu bumbunya, kita tumis dulu bumbunya hingga benar-benar matang. Kita tumis dulu bumbunya sambil terus kita aduk-aduk ya teman-teman ya, hingga bumbunya ini nanti benar-benar matang. Setelah bumbunya sudah benar-benar harum dan matang, selanjutnya di sini saya tambahkan 50 ml air matang. Kemudian saya tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, kemudian 1 sendok makan gula pasir. Selanjutnya kita masak kembali ya untuk bumbunya ini hingga bumbunya ini benar-benar matang, hingga air yang ada pada bumbu ini benar-benar kering ya.
Kita masak bumbunya hingga kadar air pada bumbu ini benar-benar habis ya teman-teman ya, untuk menghasilkan nanti kering tempe yang benar-benar kriuk. Dan ini setelah bumbunya dengan kadar air yang sudah benar-benar habis ya teman-teman ya. Ini bumbunya benar-benar sudah kering dari airnya. Selanjutnya tinggal kita masukkan tempe dan juga teri yang sudah kita goreng kering tadi. Selanjutnya kita kecilkan apinya dulu ya teman-teman ya. Kita gunakan api kompor dengan ukuran paling kecil. Kemudian kita aduk-aduk tempe dan juga teri yang udah kita goreng hingga kering tadi. Kita aduk-aduk hingga semua tempe dan juga terinya ini terbalur dengan bumbu yang sudah kita masak tadi. Kita aduk-aduk terus ya teman-teman ya. Kita tetap gunakan api paling kecil aja supaya bumbunya ini nggak mudah gosong ya. Supaya bumbunya ini nanti benar-benar merata pada tempe dan juga terinya. Nah, setelah bumbunya ini sudah benar-benar tercampur rata dengan tempe dan juga terinya, sekarang tinggal kita koreksi rasa ya. Jika masih ada rasa yang kurang pas, silakan teman-teman tambahkan bumbunya selagi masih panas ya teman-teman ya. Tapi jika bumbunya ini sudah dirasa pas, sudah enak, selanjutnya tinggal kita matikan saja api kompornya. Selanjutnya, kering tempe super pedasnya sudah bisa dipindahkan ke piring saji atau bisa juga dimasukkan ke dalam toples atau wadah kedap udara supaya lebih awet kriuknya. Ini dia hasilnya, kering tempe super pedas sudah siap untuk dihidangkan. Jika teman-teman ingin kering tempe ini lebih awet kriuknya, silakan teman-teman simpan atau masukkan kering tempe ini ke dalam toples ataupun wadah kedap udara ya teman-teman ya, supaya kering tempe ini lebih awet kriuknya. Untuk rasa dari kering tempe ini sendiri, dominan ini rasanya pedas dan juga manis ya teman-teman ya. Dan jika teman-teman tidak suka untuk kering tempe yang pedas, teman-teman silahkan kurangi saja untuk takaran cabai rawitnya ya. Ini benar-benar kriuk ya teman-teman ya. Benar-benar berasa ini manis, gurih, pedas, dan tentunya ini kriuk banget untuk kering tempenya. Kering tempe super pedas ini cara pembuatannya sangat mudah ya teman-teman ya. Dan untuk hasilnya ini pastinya rasanya enak banget, manis, gurih, dan juga pedas. Nah, saran saya jika teman-teman ingin kriuk dari kering tempenya ini lebih lama, silakan teman-teman simpen ya untuk kering tempenya ini ke dalam toples ataupun ke dalam wadah kedap udara supaya kriuknya ini tetap bertahan lama. Nah, demikian video kali ini kering tempe dari saya. Semoga bermanfaat ya. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya. Terima kasih, selamat mencoba. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.